Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam Lentera Anugerah yang mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini. Saya mengajak kita semua untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau begitu baik bagi kami, tetap menyertai, memberkati, dan memberikan anugerah-Mu bagi kami, yaitu nafas hidup di pagi hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas dan pekerjaan kami mau terlebih dulu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati hidup kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Berfirmanlah Engkau, kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan, dan tema pemberitaan firman Tuhan kepada kita adalah menemukan kebahagiaan. Menemukan kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, saya teringat dengan sebuah cerita rakyat yang menceritakan bahwa dulu konon katanya Tuhan memanggil 3 malaikat. Dan ketika malaikat tersebut datang kepada Tuhan, Tuhan memperlihatkan sesuatu di hadapan para malaikatnya itu dan berkata, inilah namanya yang disebut dengan kebahagiaan. Ini sangat bernilai, kata Tuhan sambil memperlihatkan kepada malaikat tersebut. Ini dicari dan diperlukan oleh setiap manusia. Saya memerintahkan kalian bertiga untuk menyimpan ini di satu tempat yang dimana manusia itu sendiri bisa menemukannya. Tapi ingat, jangan di tempat yang terlalu mudah ditemukan. Karena apa? Sebab nanti kebahagiaan itu akan disia-siakan oleh manusia. Tapi juga jangan di tempat yang terlalu sulit untuk ditemukan manusia. Karena apa? Karena manusia tidak akan bisa menemukannya, kata Tuhan. Nah, setelah mendapat perintah tersebut, ketiga malaikat ini langsung turun ke bumi untuk meletakkan kebahagiaan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun masalahnya, di mana mereka harus meletakkan kebahagiaan itu? Kemudian malaikat pertama mengusulkan, bagaimana kalau kita letakkan kebahagiaan ini di puncak gunung yang sangat tinggi, kata malaikat yang pertama. Tetapi malaikat lain kurang setuju. Mereka mengatakan, gak bagus, nanti manusia sulit untuk menemukannya. Lalu kemudian malaikat kedua memberi usul, bagaimana kalau kebahagiaan ini kita letakkan di dasar samudra yang sangat dalam? Mendengar ini, kedua malaikat yang lain mengatakan, kami kurang setuju, sebab manusia pun akan sulit menemukannya. Lalu malaikat ketiga memberi usul. Dia membisikkan kepada kedua temannya sesuatu. Ketika temannya mendengarkan, mereka tersenyum. Itu usul yang bagus. Itu usul yang bagus. Mari kita menempatkan kebahagiaan itu di tempat yang kamu usulkan tersebut. Malam hari itu juga ketika semua manusia tertidur, ketiga malaikat meletakkan kebahagiaan di tempat yang telah dibisikkan tadi. Saudaraku yang terkasih, sejak hari itu, kebahagiaan untuk manusia itu tersimpan rapi di tempat di mana ketiga malaikat tersebut meletakkannya. Ternyata tempat di mana mereka meletakkannya juga
sulit untuk ditemukan. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, manusia berusaha mencari dan menemukan kebahagiaan tersebut, tetapi tidak mendapatkannya. Ada orang yang mencari kebahagiaan dengan pergi berwisata ke gunung, tapi ternyata tidak menemukan kebahagiaan. Ada orang pergi mencari kebahagiaan dengan berwisata ke pinggir pantai, tetapi juga tidak menemukan kebahagiaan. Ada orang mencari kebahagiaan dengan pergi ke tempat yang sunyi. Ada orang pergi ke tempat yang ramai, berusaha untuk mencari kebahagiaan, tetapi juga tidak menemukan kebahagiaan. Ada orang berpikir, kalau dia punya benda sesuatu yang dia inginkan, dia merasa dia berbahagia. Dia berusaha mendapatkan benda yang dia inginkan dalam hidupnya. Tetapi ketika sudah mendapatkannya, ternyata dia juga tahu kebahagiaan tidak ada pada benda tersebut. Manusia terus berusaha mencari kebahagiaan tersebut, tetapi tidak menemukannya. Lantas, bagaimana jadinya? Syukur kita katakan, ketika Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, Dia bukakan sebuah rahasia kebahagiaan bagi manusia. Dan salah satu kunci kebahagiaan, letak kebahagiaan itu, Dia katakan dalam nas bacaan kita tadi, Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-8 yang berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam ucapan Tuhan Yesus ini terlihat sebuah keunikan. Kalau kita coba dalami, ada begitu besar keunikannya. Terkadang kita menganggap bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang mempunyai atau memiliki banyak kemampuan, banyak talenta di hadapan Tuhan, mampu berbuat banyak kepada Tuhan. Namun ternyata sedikit pun dalam perkataannya ini, Tuhan tidak membuat kriteria kebahagiaan seperti hal tersebut. Bukan dalam hal urusan rohani. Bukan dalam hal ketika seseorang mampu berbuat banyak. Sebaliknya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya. Dalam bahasa aslinya dikatakan, kataroi te kardia. Kataroi te kardia. Arti harafiahnya adalah bersih di hati. Menurut Tuhan Yesus, orang yang berbahagia adalah orang yang bersih di hati. Orang yang bersih dalam hatinya. Kata bersih di sini mengandung arti tak bercampur atau tak dikotori. Bersih juga berarti tulus, murni, atau polos. Kita memang sering berusaha tampak bersih. Kita ingin tampil dengan wajah yang bersih, pakaian yang bersih, piring atau sendok juga seharusnya bersih, apalagi makanannya. Terlebih dalam situasi saat ini pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan kepada kita pola hidup yang bersih. Kita ingin kelihatan bersih. Sebab itu kita membersihkan tubuh kita yang kelihatan. Yang kelihatan berusaha untuk kita buat bersih. Namun masalahnya yang Tuhan maksud bukan sebatas yang kelihatan, tetapi lebih terutama yang tidak kelihatan itu, yaitu apa? Hatinya yang bersih, hatinya. Kataroi te kardia. Hanya saja kita sering mengabaikannya. Kita lebih terfokus bagaimana jasmani kita, tubuh kita, sesuatu yang tampak luar itu kelihatan bersih di hadapan orang lain. Masalahnya hati kita abaikan. Padahal Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang bersih hatinya. Dan dampak dari hati yang bersih tentu saja ada. Tuhan Yesus katakan secara jelas bahwa dampaknya adalah bertemu dengan Allah. Hati yang bersih akan memungkinkan kita melihat Allah. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan kita adalah bertemu dengan Allah. Kebahagiaan kita adalah melihat Allah. Syaratnya memang tidak banyak. Cukuplah
kalau kita datang dengan hati yang polos, yang tulus, dan bersih. Pertanyaan bagi kita, bersih dari apa? Tentu saja jawabnya adalah bersih dari sesuatu yang mengotori motivasi kita bertemu dengan Tuhan. Misalnya, harta, kekuasaan, dan lain sebagainya. Saya bertanya, masih murnikah motivasi kita melayani dan beribadah kepada Tuhan jika di balik itu tersembunyi keinginan kita untuk mendapatkan imbalan, harta, atau kekuasaan? Masihkah bisa dikatakan itu murni? Masih murnikah kita melakukan tugas-tugas pekerjaan kita sehari-hari kalau ujung-ujungnya adalah untuk meraup untung sebesar-besarnya atau mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya? Saudaraku yang terkasih, kita tentu ingin menemukan kebahagiaan, terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Hanya saja seperti cerita di awal tadi, ingatlah bahwa kebahagiaan itu diletakkan oleh malaikat secara rapi, bukan di puncak gunung seperti yang diusulkan oleh malaikat pertama, bukan juga di dasar samudra seperti yang diusulkan oleh malaikat yang kedua. Tetapi kebahagiaan itu ada di dalam hati. Ya, di dalam hati yang bersih, di dalam hati manusia yang murni, di dalam hati manusia yang polos. Dan di sanalah dia akan bisa melihat kemuliaan Allah, kasih Allah, merasakan berkat Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Lama kami mencari kebahagiaan, terlebih di tengah-tengah situasi saat ini pandemi COVID-19 yang sepertinya tidak ada ujungnya. Di tengah-tengah berbagai pergumulan, kesulitan, permasalahan kehidupan kami berusaha keras mendapatkan dan mencari kebahagiaan itu. Namun di manakah kebahagiaan itu? Tapi syukurlah saat ini Tuhan bukakan bagi kami pintu, bahwa kebahagiaan itu bukan berada di puncak gunung yang tinggi, bukan di dasar samudra, bukan dalam harta, bukan dalam kekuasaan, tetapi kebahagiaan itu ada dalam hati kami ketika kami memiliki ketulusan, kepolosan, kemurnian dalam melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kebahagiaan itu adalah ketika kami melihat kemuliaan dan merasakan kasih Tuhan. Ya Bapa, ajar dan bimbinglah kami dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan kami sehari-hari, terlebih khususnya di hari ini, kami mampu melakukannya dengan hati yang bersih, hati yang suci, dan kami persembahkan semua itu hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah harapan dan doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang mendengar dan menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, Klasis Medan 1.